Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pagi ini, Selasa 28 Oktober 2025, kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengawali hari dengan sesaat lagi merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya, Dwi Prastio atau yang biasa dipanggil DP, mengajak Ibu, Bapak, Saudaraku untuk bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Tepat pada hari kita memperingati kembali peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, untuk hari yang baru dan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Allah menempatkan kami sebagai bagian dari keluarga besar, sebuah bangsa yang begitu beragam, namun telah bersepakat dan bersumpah, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tepat di hari peringatan Sumpah Pemuda ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu kembali, agar kami dapat menjalani kehidupan sebagai warga bangsa dengan baik dan berkenan kepadamu. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah anak muda, keluarga siapa? Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejarah bangsa kita mencatat salah satu peristiwa penting dalam perjalanan menuju sebuah bangsa yang merdeka dari penjajahan. Peristiwa itu adalah Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau tepat 97 tahun yang lalu. Sumpah Pemuda menjadi landasan penting bagi persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Berawal dari masa kebangkitan nasional 1908 yang melahirkan kesadaran nasional, mendorong para pemuda dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama untuk bersama-sama bersatu. Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di gedung Vrijmetselaarsloog, Jakarta, tidak berhasil melahirkan kesepakatan di antara para pemuda kala itu. Baru 2 tahun kemudian, pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, diadakanlah Kongres Pemuda yang kedua yang berlangsung di 3 tempat, yaitu hari pertama di Gedung Katholike Jongenlingen Bonn, lalu pada hari kedua di Gedung Oost Java Bioskop, dan pada sore harinya penutupan kongres di Gedung Indonesia Club Gebouw di Jalan Kramat nomor 106 Jakarta. Pemuda-pemudi dari berbagai organisasi dengan latar belakang yang berbeda-beda, daerah, suku, dan agamanya, antara lain Perhimpunan Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bonn, Jong Bataks Bonn, Jong Islamitan Bonn, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, mereka bersepakat menghasilkan keputusan berupa ikrar Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Disinilah juga seorang pemuda bernama Wage Rudolf Supratman
memperdengarkan lagu Indonesia Raya melalui gesekan biolanya yang menggetarkan jiwa para pemuda peserta kongres. Ibu bapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memahami bahwa anak-anak muda tersebut tentunya lahir, dibesarkan, dan dididik dalam keluarga-keluarga yang berbeda, asal daerah, berbeda suku, bahkan juga berbeda agamanya. Namun, dalam pelbagai perbedaan tersebut, mereka telah belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi memperhatikan kepentingan bersama orang lain, memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Kita bersyukur bahwa keluarga dari anak-anak muda yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928 telah mendidik anak-anak muda mereka dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Sebagai keluarga-keluarga Kristen masa kini dan masa depan, mari kita petik pelajaran dari peringatan Sumpah Pemuda dengan mengingat pesan firman Tuhan untuk didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat yang ke-6. Kiranya melalui keluarga-keluarga Kristen juga akan terwujud masyarakat yang saling memperhatikan, karena sebagai pengikut Kristus kita terus berusaha mewujud nyatakan firman-Nya sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4 yang berpesan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita akhiri renungan ini dengan bersama berdoa. Ya Allah, kembali kami bersyukur atas bangsa Indonesia yang masih bersatu hingga hari ini. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang berbeda asal daerah, berbeda suku, bahkan juga berbeda agamanya, telah mendidik anak-anak muda mereka sehingga mau bersatu menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang sangat berarti bagi perjalanan bangsa kami. Kini, tolonglah kami ya Allah, agar sebagai pengikut Kristus dalam keluarga-keluarga Kristen, terus berupaya mendidik anak-anak kami seturut dengan kehendak-Mu, tidak menyimpang dari jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.